welcome aboard Air Canada's today's flight. On behalf of the entire crew, we're happy to have you on board with us on today's flight to Vancouver. We are pleased to be of service in English and in French. Please. By adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion of the exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. Setelah menghabiskan lebih dari seminggu di Calgary, hari ini kami terbang ke Vancouver. Penerbangan dari Calgary menuju Vancouver itu nggak lama, paling hanya 1,5 jam atau kurang. Yang lama itu adalah proses check-in-nya, security check, nungguin boarding, dan lain-lainnya. Tapi kalau jalan darat bisa menghabiskan waktu 11 jam lebih. Jadi ya mending naik pesawat sih. Kalau ada kesempatan naik pesawat dari Calgary ke Vancouver, kalau bisa pilih seat mending duduk di kanan deh. Karena pemandangannya bagus banget. Waktu itu penerbangannya agak bumpy. Jadi goyang-goyang. Nggak tahu karena memang cuacanya atau karena memang daerahnya ya. Jadi untung aja sih penerbangannya cepet, jadi nggak lama sampai deh. Vancouver waktunya 1 jam lebih lambat dari Calgary. Jadi setelah penerbangan kami 1,5 jam, ketika kami sampai Vancouver, jamnya mundur lagi 1 jam dari jam Calgary. Halo Vancouver, salah satu kota metropolitan yang ada di Kanada. Vancouver ini terletaknya di provinsi British Columbia, Kanada. Banyak yang suka untuk tinggal di Vancouver karena iklimnya. Di Vancouver ini kalau musim dingin, mereka turun saljunya tuh hanya beberapa hari aja, dan turunnya juga nggak banyak. Dan saljunya tuh nggak netap di tanah, jadinya mereka winternya tuh nggak separah kayak kota-kota lain di Kanada. Tapi harga tempat tinggal di Vancouver ini paling mahal se-Kanada dan bahkan paling mahal sedunia. Walaupun bukan ibu kota negara dari Kanada, tapi di Vancouver ini banyak digelar acara-acara internasional. Seperti Winter Olympics dan Paralympics pada tahun 2010. Dan pelabuhannya merupakan yang terbesar dan tersibuk se-Kanada. Ini di kanan itu ada antrian Aritzia Warehouse Sale. Antriannya panjang banget. Yang tetesan air warna biru tadi itu namanya The Drop dan lokasinya itu di Vancouver Harbour Flight Center. Di sini enak banget untuk dipakai jalan, olahraga, atau sekedar menikmati pemandangan. Walaupun banyak gedung pencakar langit, tapi di sini juga banyak ruang terbukanya dan banyak pepohonan hijau. Sekarang kita akan berjalan menuju daerah Gastown untuk mengunjungi Gastown Steam Clock. Memasuki jalan Gastown ini bagus ya, jadi dia gedung-gedungnya dan jalanannya itu masih yang batu bata merah dan banyak pohon-pohonnya juga. Ini dia jam yang terkenal itu.
udah selesai ya udah bubaran. Paling nanti rame lagi ketika deket-deket mau jam berikutnya. Setelah itu bisa jalan-jalan di area Gastown Street karena pemandangannya bagus. Ini kita jalan sampai ke Chinatown, Vancouver. Lumayan sedih sih liatnya karena nggak hidup gitu Chinatown-nya. Banyak yang tutup. Setelah dari Chinatown, lalu kami pun naik bus untuk menuju ke Greenfield Island. Jadi Greenfield Island itu basically adalah pasar. Pasar? Iya beneran pasar. Jadi di dalam tuh banyak toko-toko yang mereka jual daging, jual roti, ada warteg, ada es krim, ada salad, jus, dessert, ada pasta, dan sayur segar, ada buah-buahan juga. Lengkap deh, kayaknya kalau mau cari apa di sini juga ada. Dan di luarnya ini view-nya bagus untuk kita sambil makan di sini. Disediakan tempat juga. Berikutnya kami menuju ke Whistler. Dari pusat kota menuju ke Whistler itu jaraknya sekitar hampir 2 jam dan melalui jalanan yang disebut Sea to Sky Highway. Kenapa namanya Sea to Sky? Karena jalanan ini awalnya adalah sea level, jadi di pinggir jalan ini kita bisa melihat laut. Nanti lama-lama dia nyampe ke atas, sampai ke gunung. Jadi disebutnya Sea to Sky. Setelah hampir 2 jam melewati jalan yang berkelok-kelok dan lumayan memabukkan, akhirnya kita pun sampai di Whistler. Di Whistler kalau misalnya winter atau musim dingin, ini adalah resort ski. Tapi kalau summer kayak gini, dia ada gondola yang running di atas dan juga bisa strolling di dalam village-nya. Jadi kita parkir di tempat yang ditentukan lalu jalan kaki menuju ke daerah pusat village stroll-nya. Di dalam village-nya ini ya toko-toko, tempat makan, jajanan, beli perintilan. Ya sesuai namanya, village stroll. Karena cuma jalan-jalan, waktu yang dihabiskan di Whistler ini nggak selama waktu perjalanannya. Jadi setelah lihat-lihat, jajan, makan, lalu kami pun kembali ke pusat kota melalui jalan Sea to Sky tadi, yang belok-belok dan memabukkan. Setelah dari Whistler, rencananya kami akan mengunjungi salah satu mall. Lalu kami akan kembali ke hotel untuk beristirahat karena keesokan hari pagi-pagi sekali kami akan berangkat ke Victoria. Sampai jumpa di video selanjutnya.